wae, beki gelis wae. Ya, can mandi. Loh, gerakan malam. Yunxiang sehat? Amin, puji Tuhan. Ya. Ya. Tommy, kurang turun, Ci, mukanya, Ci. Oh iya. Kelihatan. Cici baru selesai Zoom padahal, Wi. Sama lah. Mantaknya penting kadiananya ke. Makanya pokoknya hari ini mah Ibu Dewi semua yang pimpin. Oke. Ayo kita mulai. Udah mau mulai atau mau ditunggu lagi? Ada saudara? Ada nggak Kak? Si ini Kak? Si Cen, si Chris. Chris Jogja, nanti sebentar Bu Dewi ya. Iya, iya. Ibu Hana, apa kabar? Mak Imut, itu namanya Mak Imut. Mak Imut, Yunxiang. Iya. Mak Imut. Kumaha Mak Imut? Imut-imut. Iya. Febrian, mana itu si cantik? Tata. Lagi kuliah. Si Tata mana? Oh, lagi kuliah, Ci. Oh, lagi kuliah, Ci. Seru ya malam-malam kuliahnya ya. Iya. Calvin udah ini, Calvin udah kelas berapa sekarang Calvin, Mak? Coba tuh. Wih, keren ya udah. Lagi kuliah. Nanti kuliah di Bandung aja ya, tinggalin aja si Mama sama si Papa mah. Sama Popoh aja di Bandung. Ya. Mamanya yang mau kuliah lagi mah. Kos aja ngekos biar mandiri. Ibumu dari iya juga nah. Udah nggak usah. Udah. Tanyain dulu udah semua belum? Nah, itu. Kak. Ada Pak Kiki, ada Pak Febrian, nah keru kan. Ntar ada yang ditelepon. Tungguin dulu, ada yang belum masuk katanya. Agung. Yang nggak bisa dihubungin. Si Bung tuh bisa. Nggak bisa. Udah. Itu kita telepon nggak balik sampai berjam-jam. Tiana pendek amat Tiana. Sini, Tiana sini. Siapa tuh? Itu tuh di emak ada kursi di kamar. Ambil. Ayo, ambil. Itu yang hijau. Itu Ke Herman mana? Ke Herman mana? Herman di gawe lembur. Dan balik. Rajin ya punya suami itu, aduh alhamdulillah. Untuk itu tangan gawean. yang normal tangan gawean. Halo. Iya, iya. Hai, Wan, Iwan. Halo, Yunxiang. Wan, apa kabar Wan? Si Wan kalau ngomong Bisa. udah belum? Loren. Ini anak duluan, Wan. Loren. Loren. Oh, Mak, itu. Apa? Makan apa? Itu, Mak. Makan apa? Moy, kayak bakmoy. Makan apa? Bakmoy. Hoi, bakmoy. Gak bagi-bagi ya. Udahlah Yunxiang mulai. Mulai, Wi. Ya, yuk. Mari kita mulai ya, kita nyanyi satu lagu, Dengarlah Malak Menyanyi. Nanti waktu nyanyi di mute semua supaya suaranya nggak tabrakan ya. Malaikat menyanyi. Ikut
Mari kita berdoa ya, minta dengan hormat Ciun Siang boleh pimpin kita dalam doa. Atau Vikaris Hans saja, Vikaris Hans Ya, pimpin Cici kita dalam bisa doa. kok. Oke, Cici bisa, sabar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di Natal ini boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk menikmati kehadiran Tuhan lewat pujian, lewat firman Allah yang akan diberitakan. Kami rindu semua keluarga yang ikut benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Dan Tuhan memimpin agar iman kami benar-benar ya Tuhan diperbaharui, diberkati oleh Tuhan, makin dekat dan makin mengerti tentang Allah kami yang begitu baik yang telah datang ke dalam dunia ini. Pakai doa kami, pakai firman untuk membentuk kami dan betul-betul memimpin Caroling Natal di dalam keluarga besar ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Amin. Mari saya akan bacakan satu ayat dari Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ini adalah perikop waktu malaikat bertemu dengan Yusuf, dan ini adalah hal yang dikatakan oleh malaikat untuk menamakan anak yang akan dikandung oleh Maria, Yesus. Matius 1 ayat 21, dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beri nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita nyanyi satu kali lagi, dunia gemar dan soraklah. Ya, selamat malam, Mak. Mamanya Bu Ika namanya siapa, Bu? Ini perlu unmute dulu ya. Udah? Kurniawati Bu Dewi. Jadi panggilannya Mak siapa? Makur aja. Makur. Ya, selamat malam, Mak Kur, Mak Ya, Imut, malam. lalu anak-anak dan cucu-cucu sekalian, mantu. Kita Ya. hari ini mau merenungkan satu firman Tuhan yang singkat ya, dari Matius 1 ayat 21. Dulu saya pernah berpikir, kenapa ya juru selamat kita namanya Yesus? Kenapa nggak dinamain nama-nama besar seperti di Perjanjian Lama, kan banyak ya nama-nama yang lain. Dan orang Israel suka pakai nama yang berulang begitu ya. Misalnya dinamain Abraham kayak, dinamain Daniel kayak, atau dinamain siapa begitu ya. Tetapi ternyata pilih nama Yesus. Nah, Yesus itu sama dengan Yosua sebenarnya, penyelamat. Nah, di kitab atau di Injil Matius ini dikasih keterangan, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang perlu kita pikir sama-sama waktu kita bilang kita percaya Tuhan Yesus. Kenapa sih percaya Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari apa? Biasanya orang Kristen akan bilang, oh iya, menyelamatkan dari setan.
menyelamatkan dari hukuman neraka, menyelamatkan dari kesusahan, menyelamatkan dari apa misalnya godaan dosa dan macam-macam. Nah, tetapi kalau kita teliti arti nama Yesus, dikatakan bahwa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pertama-tama kita bukan diselamatkan dari keadaan di luar diri kita sendiri. Seperti yang tadi ya, godaan setan lah, ancaman dari luar, penyakit, kesulitan, pergumulan, apalagi ya, kemiskinan, penindasan. Sebenarnya bukan itu yang utama. Yang utama, yang Tuhan sangat perhatian itu adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena ini adalah musuh yang bukan dari luar, tetapi musuh dari dalam, yaitu dari dalam hati kita sendiri. Kalau mengurus musuh dari luar itu nggak terlalu sulit dibanding mengurus musuh di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat umatnya ini punya dosa apa sih? Kan menyelamatkan umatnya, berarti bangsa Israel dalam perjanjian di dalam kitab itu, lalu dari dosa mereka. Nah, dosa apa sih yang menjadi dosa utama orang Israel? Kalau kita mau bilang Israel sama dengan umat Tuhan kan, sama dengan kita sekarang yang percaya. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka itu dosa apa memangnya? Apakah dari dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh? Mungkin pertama bukan itu. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka adalah menyelamatkan umatnya dari punya hati yang bercabang. Hatinya pecah. Hatinya nggak full untuk Tuhan. Hatinya sambil ikut Tuhan, sambil ikut yang lain. Karena ini adalah dosa pokoknya orang Israel, yaitu mereka sambil menyembah Tuhan, sambil menyembah berhala, sambil ke bait suci, memberikan korban, kasih persembahan, sambil hatinya serong ke yang lain. Ini adalah masalah yang sangat besar buat Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama kita bisa lihat, orang Israel nggak rasa serong. Kenapa? Loh, aku tetap menyembah Tuhan kok. Aku tetap beribadah kepada Allah kok. Tapi memang pakai cadangan-cadangan yang lain, yaitu ya kadang-kadang atau kadang-kadang terpikat sama Baal lah, kadang menyembah dewa yang lain lah. Jadi macam-macam. Jadi hatinya itu nggak full untuk Tuhan. Ini masalah utama. Karena untuk menegur dosa ini, dosa umatnya, dari dosa mereka ini, Tuhan mengirimkan banyak nabi untuk memperingati Israel, kembalilah kepada Tuhan. Jangan serong, jangan serong. Israel mungkin nggak ngeh atau keras kepala ya. Enggak, saya tetap beribadah, saya tetap lakukan semua ritual bait suci, saya tetap kok, kalau bahasa kita sekarang, saya tetap ke gereja, saya tetap kasih persembahan, saya tetap KTP-nya Kristen, saya nggak rubah agama, saya nggak murtad. Tetapi dosa yang sama, yaitu dosa umat Tuhan, adalah hatinya seringkali nggak penuh dikasih buat Tuhan. Dikasih buat Tuhan itu bukan berarti tiap hari kita di gereja terus, bukan. Dikasih buat Tuhan itu juga bukan berarti tiap hari kita urusin urusan gereja terus, bukan. Dikasih buat Tuhan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan, dan itu kita benar-benar lakukan untuk Tuhan. Itu namanya hatinya dikasih untuk Tuhan. Nah, nggak banyak kita yang sadar bahwa kita ini bisa merasa tenang. Yang penting nggak apa-apa lah, masih ke gereja lah, dengar-dengar firman, oke lah. Tapi ternyata hati kita nggak sepenuhnya untuk Tuhan. Kita masih bisa cari-cari yang lain. Cari nama, cari pengakuan orang, cari disenengin orang, cari jalan pintas, cari jalan yang praktis, cari jalan yang mudah. Karena apa? Karena ikut Tuhan lebih sulit. Sehingga untuk kasih hati semua untuk Tuhan, sulit. Lalu Tuhan bilang misalnya, kamu harus seperti aku. Nah, itu juga sulit. Karena apa? Karena ya seperti Tuhan, aduh, sulitnya minta ampun. Kalau bisa ya, kalau saya lagi marah ya saya marah aja. Kalau saya lagi kesel ya saya keluarin aja keselnya kan. Karena itu kan lebih plong. Nah, kadang-kadang seperti itu. Sehingga hati kita ini problem. Problemnya adalah bukan dari luar. Bukan pengaruh TV, pengaruh internet, pengaruh game, bukan. Masalahnya adalah dari dalam. Dari dalam, yaitu kita hatinya nggak full untuk Tuhan. Begitu hati kita buka, wah banyak yang mau masuk. Yang mau masuk yaitu berhala-berhala, dosa-dosa, semua rebutan masuk dalam hati kita. Sehingga hati kita kacau. Nah, untuk itulah Tuhan tegur umatnya. Sehingga waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan pertama-tama sangat mau menyelamatkan kita dari dosa kita sendiri.
Seringkali kalau kita berdoa, Tuhan selamatkan saya dari orang ini jahat banget sama saya disakiti, saya dimarahin, saya salah ngerti. Tapi mungkin yang Tuhan lebih peduli adalah kamu harus diselamatkan dari dosamu sendiri. Yaitu apa? Dosa tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini hal pertama. Hal kedua, dosanya adalah umat Tuhan itu punya dosa yang besar. Pertama-tama sekali lagi bukan berzina, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Tetapi adalah merasa bisa hidup di dunianya Tuhan tanpa peduli Tuhan. Orang Israel rasa bisa tinggal di tanah perjanjian tanpa peduli Tuhan. Karena apa? Karena ya wajar aja kan. Yang penting pikirannya diisi apa? Makan cukup, air cukup, aman, nggak ada musuh. Ya Tuhan boleh ada, boleh enggak lah. Kira-kira gitu. Nanti kalau sudah ada musuh, ada kelaparan, barulah berdoa sama Tuhan, minta tolong. Berarti dosa kedua umat Tuhan itu adalah merasa bisa tinggal dengan tenang dan damai, nggak pakai Tuhan juga nggak apa-apa. Nah, ini penyakit dari dulu sih, umat Tuhan sepanjang sejarah penyakitnya gitu. Dan ini penyakit sampai sekarang juga. Kita kan juga umat Tuhan. Kita kadang-kadang juga bisa seperti itu. Yang penting ya sehat lah, makan nggak usah mewah tapi adalah, keluarga baik-baik lah, lalu ya cukup-cukup, semua happy-happy. Tapi nggak ada Tuhan, nggak masalah. Ada boleh, nggak juga boleh, selama hidup saya happy-happy, tenang-tenang, cukup-cukup, itu no problem. Tapi kalau hidup kita susah, lah itu masalah itu. Berarti harus perlu Tuhan. Nah ini masalahnya. Dosa kita adalah kita bisa hidup di dunia Tuhan tanpa peduli Tuhan. Sebenarnya kalau ini kita pikir dalam hidup sehari-hari aja kita udah kesel banget ya. Karena apa? Misalnya ada orang tua dan anak satu rumah. Anak itu nggak terlalu peduli orang tuanya mau apa, sukanya apa, ngomong apa. Yang penting selama ada internet, koneksi wifi, ada makan di meja, baju dicuciin, semua oke lah. Nah nanti kalau ada masalah-masalah itu baru hubungin orang tuanya. Nah kira-kira gitu ya umpamanya. Sama, kita hidup di dunia ini juga gitu kan. Kalau tanya mau doain apa? Doain sehat gitu, sering banget. Mau doain apa? Ya supaya damai. Jarang loh saya dengar orang doain apa supaya saya cinta Tuhan. Jarang. Karena apa? Mungkin kita nggak sadar kita bisa hidup di dunia Tuhan ini lupa yang punya siapa, sehingga kita nggak terlalu peduli dia punya keinginan terhadap dunia ini seperti apa. Tuhan mau keluarga kita jadi kayak apa, usaha kita jadi kayak apa, kerohanian kita jadi kayak apa. Kita nggak terlalu pernah nanya sama Tuhan sih kayaknya ya. Yang penting saya sehat, nggak sakit, bisa makan, bisa sekolahin anak, itu cukuplah. Yang lain ya boleh ada, boleh enggak. Nah itu sebenarnya masalah besar buat Tuhan. Dan di Natal ini saya harap kita semua ya nggak cuma Mak Kur sama Mak Imut atau yang sudah tua-tua gitu ya, tapi kita yang masih muda juga perlu pikir. Kita ini perlu diselamatkan dari dosa kita sendiri. Dosanya apa? Dua yang utama. Pertama, dosanya hatinya pecah. Begitu buka, semua berhala masuk. Kedua adalah hatinya nggak peduli Tuhan sih. Yang penting pedulinya adalah hidup saya tenang. Selama hidup saya tenang, Tuhan boleh ada, boleh enggak. Kalau hidup saya nggak tenang, baru saya perlu Tuhan. Nah ini adalah kesalahan besar. Dan untuk itulah kita perlu diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu dosa yang dari dalam. Kalau kita masalah dijahatin orang, difitnah orang, dicurangin orang, itu dosa dari luar kan, dosa orang lain kan. Tapi Tuhan nggak terlalu, pertama-tama pesannya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi waktu orang Israel dalam kesulitan misalnya dijajah Romawi dan segala macam, Tuhan sebenarnya nggak terlalu masalah dengan itu. Karena dia nggak datang sebagai pemimpin perang kan. Kalau itu masalah besar, Tuhan akan datang sebagai pemimpin perang, bebasin mereka. Tetapi yang Tuhan sangat pedulikan adalah orang Israel ini jadi orang yang munafik, orang yang egois, orang yang maunya kepentingannya sendiri. Ini yang perlu diselamatkan. Orang yang menyembah berhala ini yang perlu diselamatkan. Karena dosa dari dalam ini paling sulit ditangani. Lebih sulit daripada dosa dari luar. Dosa yang disebabkan dari pengaruh luar. Dan saya harap kita semua di dalam berita Natal, kita kan selalu tahu Natal adalah Yesus lahir. Tahu nggak sih arti namanya? Tahu, Yesus juru selamat. Apa sih maksudnya juru selamat? Menyelamatkan saya dari dosa. Dosa apa sih memangnya? Dosa saya atau dosa orang? Dosa saya. Apa sih dosa saya? Saya nggak pernah bunuh, nggak pernah curi, nggak pernah korupsi,
nggak pernah berzina, nggak pernah apalagi ya, yang lain-lain itu menyembah berhala, tapi dosa kita adalah itu. Dosa kita adalah pertama, hatinya cabang. Karena meskipun Kristen, mungkin kita masih pecah-pecah gitu ya, nggak penuh. Nah ini yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan perlu bikin kita punya hati full lagi. Lalu kedua adalah kita perlu mulai belajar memikirkan, kalau Tuhan itu ya begitu sayang sama dunia ini, kan Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus kita mesti ngapain di dunia ini kira-kira ya? Nah itu kita mesti tanya sama Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, jadi papa, jadi anak, jadi cucu, jadi pegawai di kantor, jadi pelayan Tuhan, jadi orang Kristen, kita mesti apa ya kira-kira yang Tuhan mau ya? Karena Tuhan sangat sayang sama dunia ini. Maka dia mau datang ke dalam dunia menebus kita semua. Dan suatu saat dia akan memperbaiki seluruh dunia ini. Tuhan nggak punya punya kerjaan gagal. Kalau kita nulis, gambar, salah, jelek, kita hancurin, kita buang kertasnya. Kalau Tuhan nggak gitu. Kalau gagal, diperbaiki. Caranya apa? Ditebus. Tebusnya gimana? Datang jadi manusia, mengunjungi dunia, lalu menanggung semua kesulitan dosa-dosa kita, baru nanti dia memperbaiki semuanya. Nah itu loh, maksudnya Yesus adalah juru selamat. Ini yang kita rayakan di hari Natal. Sehingga waktu Natal ya kita bukan sibuk kumpul ini, kumpul itu, dan segala macam. Tetapi kita mau belajar untuk mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau benar-benar hidup bagi Tuhan, kita mau benar-benar mau konsentrasi. Dan Natal tahun ini adalah Natal yang spesial karena kita nggak disibukin dengan macam-macam ya, nggak ada kesibukan-kesibukan yang seperti biasanya. Ya bukan berarti ini lebih baik dari tahun yang lain, enggak sih, pasti ini nggak baik. Tetapi kadang-kadang ada berkat yang besar di dalamnya, yaitu kita bisa memikirkan apa yang Tuhan mau dan konsentrasi betul-betul merenung, waktu cukup merenung. Yang biasanya kita mungkin sibuk ya udah. Apalagi Natal hubungannya sama libur Natal, jalan-jalan, makan-makan, beli ini, beli itu. Nah sekarang itu semua nggak ada. Sehingga kita punya konsentrasi yang cukup buat betul-betul memikirkan, apakah saya mengenal Tuhan Yesus yang lahir? Tuhan Yesus itu siapa ya buat saya? Tuhan Yesus itu bagaimana ya menebus dosa saya? Apa yang dia lakukan ya? Saya cinta sama dia nggak ya? Padahal dia cinta sama saya begitu besar. Saya mempedulikan dia tiap hari nggak ya? Padahal dia sangat mempedulikan saya. Sehingga datang ke dalam dunia menebus dosa kita. Ini yang perlu kita pikir sama-sama. Nah, harap berita Natal ini kita boleh renungkan sama-sama, sehingga Natal bukan jadi satu masa liburan, tetapi Natal menjadi satu peristiwa penting. Oh iya, Tuhan saya pernah datang ke dalam dunia, Tuhan saya pernah menjadi manusia, Tuhan saya betul-betul mengasihi saya. Nah, saya mulai belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Minta dengan hormat, Cieli, boleh pimpin kita dalam doa, Cieli? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Kami seringkali memang hidup hari-hari, kami merasa Kristen, tapi kami tidak sungguh-sungguh ya Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami begitu nyaman dengan hidup kami, menikmati hidup kami lepas dari Tuhan. Dan sebetulnya betapa kami orang-orang yang sangat berdosa, yang sangat jahat kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk melihat segala sesuatunya sebagai anugerah Tuhan, yang Tuhan sediakan untuk memelihara hidup kami. Dan ajar kami ya Tuhan, dengan hati yang terus berusaha mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan, sungguh-sungguh dan hidup mengasihi Tuhan. Setiap hari kami boleh menikmati berjalan bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menerima anugerah yang begitu besar. Kami ditebus, kami boleh hidup bersama Tuhan, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada itu. Kami bersyukur ya Tuhan di Natal ini, Natal yang berbeda dengan tahun yang sebelumnya, tapi Tuhan memberikan kami izin untuk berhenti sejenak dari kesibukan kami, dan kembali ya Tuhan merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk boleh hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mohon pengampunan Tuhan.
Kami mau hidup makin mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mak, ada yang mau didoain sebelum kita nyanyi lagu Malam Kudus? Mak Kur sama Mak Imut, kalau ada yang mau didoain boleh. Emang mau didoain apa? Doain. Nutup saya. Iya. Banyak nak ngomong. Doain lah lutut saya sedang sakit. Di mute dibuka nanti Bu Dewinya. Ya. Bu Dewi. Yap, Mak. Nah, tolong doain saya. Lutut saya sekarang sakit. Ya. Jalannya susah karena tulang rawannya habis. Oh. Ya. Tolong doain Ya. supaya apa? Bisa lari. Supaya bisa berjalan seperti semula lagi. Udah segitu. Ya. Ya. Maimut, apa yang mau didoain sekalian? Aku jadi nggak enak panggilnya Maimut. Nama benar siapa sih? Iya benar. Minta sehat aja. Jasmani rohani ya, Mak. Nggak boleh jasmani doang loh, Mak. Ya, rohani juga. Ya, kita doain Mak ini ya. Boleh minta tolong Bu King sama penginjil Hans untuk doain Mak Kur sama Mak Imut ya. Bapa kami yang ada di surga, sungguh mengucap syukur atas kesempatan persekutuan pada malam hari ini. Kami dapat memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Dan juga lagu-lagu Natal mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mencintai dunia ini dan juga mencintai umat-Mu. Kiranya umat-Mu ini dapat terus ya Tuhan, kiranya mengikut Tuhan. Dan terutama juga kami berdoa untuk Mama Bu Ike ya Tuhan, kiranya yang sedang sakit lutut, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, dan juga kiranya memberikan juga dokter hikmat untuk mengobatinya. Dan berikan Engkau anugerah ya Tuhan, untuk terus Mama Ike ini diberi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan hatinya tidak bercabang kemanapun apapun yang terjadi. Dan juga kami berdoa untuk Mapur, kiranya juga terus Tuhan beri kekuatan di masa-masa yang lanjut usia ini, tetapi Tuhan mencintai Mapur dan juga terus ya Tuhan berikan anugerah dan juga cucu-cucunya, anak-anaknya Engkau beri kesehatan, Engkau beri damai sejahtera di dalam hatinya. Karena di dalam hati mereka juga mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, yang telah mengampuni kami. Kami sungguh berterima kasih. Kiranya Tuhan kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam kajian surga kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami dapat bertatap muka melalui Zoom ini dengan keluarga dari Ibu Ike. Kami bersyukur untuk Mak Kur dan juga Mak Imut yang Tuhan pelihara sepanjang hidupnya. Apapun yang dikerjakan, kami melihat begitu besar cinta Tuhan kepada mereka, begitu besar anugerah Tuhan kepada mereka, begitu besar pertolongan Tuhan yang diberikan kepada mereka, yang terus menopang hidup mereka sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup, yang menopang kehidupan kami satu persatu dengan baik, dengan sempurna, tanpa ada cacat, tanpa ada satu hal yang dihilangkan atau yang dilewatkan oleh Allah kami. Dan kami mau terus berdoa untuk baik untuk Mak Kur dan juga untuk Mak Imut, Tuhan yang tolong pimpin dan berkati kehidupan mereka, khususnya untuk Mak Kur yang sedang sakit di dalam lututnya, kesulitan untuk berjalan.
Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepadanya. Juga untuk dokter dan segala hal yang akan jadi usaha untuk menyembuhkan, mengembalikan kembali fungsi berjalannya. Tuhan yang tolong pimpin dan berkati. Kami sungguh menyerahkan kepada Tuhan karena satu-satunya pengharapan kami hanya ada pada Tuhan yang mencintai kami. Karena itu kami mau berdoa untuk Makmur diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa kembali, berjalan kembali sehat kembali, dan terutama untuk hatinya bisa semakin lama semakin mencintai Tuhan. Di dalam kehidupannya, dengan kesehatan, dengan kekuatan, damai, sejahtera, dan iman yang sejati kepada Tuhan. Hari demi hari belajar untuk semakin lama mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk seluruh keluarganya, untuk keluarga Bu Ike juga Tuhan tolong pimpin, berkati pekerjaan, dan semua anak-anaknya Tuhan yang berkati semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk Mak Imut juga Tuhan yang tolong pimpin, di usianya juga Tuhan yang berikan kekuatan terus, Tuhan yang topang terus, Tuhan yang berikan kesehatan, dan terlebih lagi hati yang semakin lama semakin mencintai Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan, di dalam kehidupan Mak Imut juga bisa melihat sungguh Tuhan berkarya dalam kehidupan dia. Dan biarlah dia dapat dengan hati yang memiliki damai daripada Tuhan, cinta kasih yang begitu besar, memiliki kerinduan untuk semakin hari berjalan bersama dengan Tuhan terus dalam kehidupannya. Berkati seluruh keluarga yang lain, keluarga besar dari keluarga ini, keluarga Makmur, keluarga Mak Imut, seluruh anak cucu dan semua keluarga besar. Tuhan yang sertai satu persatu, Tuhan yang pelihara satu persatu, dan Tuhan yang bimbing mereka satu persatu kepada iman yang sejati kepada Tuhan. Hari demi hari, anak cucu mantu semua semakin mencintai Tuhan. Tolong pimpin dan berkati mereka di dalam kehidupan mereka belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin dan menyertainya saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keluarga ini kepada Bapa di surga. Amin. Mak, kalau bangun pagi, yang diingat pertama apa, Mak? Bangun pagi, berdoa. Berdoa apa, Mak? Ya, Tuhan udah memelihara saya. Dari malam sampai pagi, bangun kembali, bisa beraktivitas lagi. Ya, mesti tanya tiap hari, Tuhan, hari ini saya mesti kerjain apa ya? Ya kan? Soalnya itu bukan doa yang orang yang umurnya masih muda, tapi orang yang umurnya udah tua juga masih ada hari, berarti Tuhan masih ada tugas. Ya kan, Mak? Kan kita mau setia sampai akhir, berarti setiap hari ada tugas. Nah, Tuhan, hari ini saya masih dikasih surat tugas apa ya di dunia ini? Nah, itu. Sehingga setiap hari kita punya semangat. Karena apa? Karena melalui kita Tuhan mau bekerja. Ya, Mak, daerah kerjanya di rumah gitu ya. Orang yang jadi polisi, ya nangkepin orang jahat. Orang yang jadi gubernur, lain lagi kerjaannya. Yang jadi guru, lain lagi. Nah, kita yang di rumah, kerjaannya juga banyak, Mak. 24 jam ya, Mak ya. Jadi mesti tanya Tuhan, Tuhan saya ada tugas apa hari ini? Supaya hari itu dimulai dengan seluruh hatinya dikasih sama Tuhan. Karena sadar, hari ini saya ada tugas. Dari Raja segala raja, saya mesti setia. Gitu, Mak. Ya. Ya, mari kita nyanyi Malam Kudus ya, Mak. Yuk. Nanti Pak Yakub mau siapin lilin, siapin lagu, kita siapin lilin masing-masing. Ya, setiap kali kita nyanyi Malam Kudus, kita tahu bahwa Tuhan yang terang itu mau datang ke dalam dunia yang gelap, supaya kita tidak ada di dalam kegelapan. Apa itu lilinnya? Kuncinya Mama nyalain. Kita nge-mute Nyalain atuh. Yang di dalam
Ya, saudara sekalian, kita bersyukur hari ini boleh bertemu bersama-sama. Biarlah Natal kali ini, meskipun tidak sebaik yang kita mungkin bisa harapkan, tetapi ini adalah Natal terbaik yang mungkin pernah kita alami. Yaitu Tuhan menuntun kita untuk betul-betul mengkonsentrasikan, memikirkan tentang siapakah Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan meniup lilinnya masing-masing. Ya, kami dari GRI senang sekali bisa ketemu dengan keluarga besar dari Makkur. Dan biarlah Tuhan betul-betul memimpin kita menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berarti kalau kita nggak sadar Allah mengasihi kita pasti nggak bisa mengasihi Allah. Nah, oleh karena itu, Natal mengingatkan kita bahwa Allah betul-betul mengasihi kita. Dan dari situ baru bisa kita mengasihi Allah. Selamat Natal, Tuhan memberkati Makkur dan Mak Imut terus dipelihara oleh Tuhan. Imannya makin mencintai Tuhan. God bless. Selamat Natal, Mak. Teman-teman Gary, yang lain mau selamatin Natal ke Makkur sama Mak Imut, boleh di-unmute. Selamat Natal ya. Tante. Selamat Ya. Natal. Ya, Tante makasih. Ike sama keluarga. Selamat Natal. Foto dulu ya. Foto dulu. Iya. Ike, Cici Tiana. Kamu Mak, kita foto dulu ya, Mak. Senyum yang cantik, Mak. Nanti Pak Yakub. foto Mak. Ya, kita ambil foto ya. Saya ambil fotonya pakai cara screenshot. Jadi mohon Bapak Ibu, saudara-saudari pasang pose terbaik ya. Saya akan mulai hitung mundur ya. Baik, siapkan pose terbaik dan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Siap, 1, 2. Ya, sudah 2 kali. Terima kasih semuanya. Selamat Natal, Makkur. Selamat Natal, Mak Imut ya. Selamat Natal. Tuhan berkati keluarga Selamat semua. Natal. Selamat Natal, Ibu Ibu. Selamat Natal. Selamat Natal sama-sama. Ya. Sehat-sehat, selamat Natal. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya. Bye. Bye. Sampai jumpa. Tuhan berkati semua. Ya. Bye.